Renungan Harian Katolik, Minggu 1 Mei 2022. Tuhan menjaga dan memelihara miliknya. Nyanyian pujian surgawi. Tanpa Tuhan, kita gagal. Peneguhan Petrus menjadi sang gembala. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah ditangkap oleh pengawal Bait Allah, para rasul dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bacaan kedua. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk, dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Tuhan menjaga dan memelihara miliknya. Petrus menyatakan mereka akan tetap mengabarkan Injil demi ketaatan kepada Allah daripada takut kepada manusia. Petrus menegaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi adalah sungguh Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka. Yesus adalah pengenapan janji Allah dan nubuat perjanjian lama untuk keselamatan umat manusia. Semakin ditekan, semakin hebat. Tekanan, penganiayaan,
bahkan pembunuhan, tidak akan menghancurkan gereja Tuhan. Sebaliknya, hal-hal demikian akan makin menyucikan dan menumbuhkan gereja Tuhan. Hingga saat ini, gereja Tuhan berdiri teguh dan berkembang melintasi zaman. Tuhan menjaga dan memelihara miliknya. Jadi yang perlu kita miliki adalah sikap hati seperti para murid, yaitu bersukacita dalam penderitaan dan menganggapnya sebagai kehormatan dari Kristus. Kita harus tetap setia dan tekun memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Kita tahu pasti Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selamanya. Namun kita tidak tahu pasti cara Tuhan bekerja, yaitu bagaimanakah Ia mewujudkan kasih-Nya. Tuhan bekerja bisa dengan cara-cara yang tak terbayangkan. Jadi, apapun yang kita alami, tetaplah berpegang pada janji kasih-Nya. 2. Nyanyian pujian surgawi. Gegap gempita dan nyanyian pujian surgawi meninggikan Sang Domba Allah. Ia yang layak menerima kuasa, menjalankan penghakiman atas isi dunia, sebab Ia telah menggenapi rencana Allah. Ia melalui ketaatannya, rela menderita, wafat di kayu salib, dan bangkit mengalahkan maut dan dosa. Nyanyian pujian itulah yang memberi kekuatan pada semua pengikut Kristus yang sedang menderita sebagai konsekuensi iman. Jalan kemenangannya adalah jalan kemenangan kita juga. 3. Tanpa Tuhan, kita gagal. Peneguhan Petrus menjadi sang gembala. Tanpa Tuhan, kita gagal. Pasca kematian Tuhan Yesus, para murid memiliki perasaan tidak menentu. Mereka kembali ke Galilea. Petrus hendak menangkap ikan, dan murid-murid yang lainnya pun mengikuti dia. Namun para nelayan yang berpengalaman itu gagal. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di saat kegagalan dan perasaan tak menentu itulah, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Peristiwa itu menunjukkan bahwa jika terlepas dari Yesus, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan tidak seorang pun mengenali Dia. Ia menanyai mereka tentang ikan yang mereka dapat. Mereka mengakui kegagalan mereka. Lalu Yesus memberi saran yang menjanjikan keberhasilan. Benar saja, mereka mendapat ikan dalam jumlah besar. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, padahal kita merasa memiliki kemampuan atau kekuatan. Namun dengan ini, kita akan belajar bahwa hanya dengan mematuhi suaranya dan bersandar pada kuasa-Nya, kita dapat berhasil. Ini memperlihatkan pada kita bahwa meskipun kita gagal, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Jika melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Undangan Yesus untuk makan bersama mengingatkan para murid akan kedekatan mereka dengannya pada masa lalu. Ini bukan sekedar nostalgia. Ini merupakan peneguhan Yesus bahwa mereka masih para murid-Nya yang dikasihinya dan yang diutus-Nya untuk mengabarkan Injil. Juga kepada kita, para murid-Nya masa kini, dengan taat kepada firman-Nya, misi penginjilan pasti berhasil. Kuasa kebangkitan-Nya adalah jaminan menghasilkan buah-buah penginjilan yang berlipat ganda. Peneguhan Petrus menjadi sang gembala. Mengapa Yesus menanyai Petrus
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini sampai 3 kali? Kita ingat bahwa sebelum penyaliban, Yesus memberitahu Petrus bahwa ia akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun secara sombong, Petrus berkata tidak akan. Petrus menyatakan bahwa kasihnya pada Kristus lebih besar daripada murid-murid yang lain. Namun faktanya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus memang mengasihi Yesus. Pertanyaan Yesus sampai 3 kali ini yang membuat Petrus sedih adalah bentuk peneguhan. Petrus menyadari kesombongan masa lalunya, dan sekarang ia menyerahkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ini merupakan langkah besar di dalam pertumbuhan iman Petrus. Sekarang Petrus telah siap menjadi gembala umatnya, karena Yesus akan segera meninggalkan mereka. Petrus akan menjadi gembala yang dapat memimpin, menjaga, dan mencari domba yang hilang. Dan seperti Yesus sang gembala yang maha baik, Petrus pun siap menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan di dalam perbuatan dan pelayanan. Misalnya, aktif terlibat dalam penyelenggaraan Ekaristi dan kegiatan gereja, dan membantu memulihkan iman saudara-saudara kita yang menjauh dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan selalu melibatkan-Mu dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan kami sehari-hari. Hanya dengan restu dan bimbingan-Mu, kami pasti berhasil dan menghasilkan buah melimpah. Kami mau secara aktif mengabarkan Injil-Mu. Seperti kepada Petrus, teguhkanlah dan murnikanlah hati kami ya Tuhan. Bimbinglah kami menjadi saksi-Mu yang berani, gembala-Mu yang bijak, dan menjadi alat-Mu yang dapat diandalkan. Amin.